Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi anak-anak Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang materi volume bangun ruang. Ini berkaitan dengan soal-soal OSN tingkat SD. Bagi anak-anak yang ingin belajar, selalu simak channel YouTube saya. Saya punya banyak file dan insya Allah nanti akan sering berbagi melalui channel YouTube ini. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang volume bangun ruang serta pembahasan soal-soal di OSN SD-nya. Di sini yang pertama ada volume kubus dan volume balok. Ini adalah salah satu gambar kubus. Dia mempunyai sisi S, S, dan S. Disingkat S ya, sisi ya. Maka volumenya adalah, luas alasnya adalah S kali S, tingginya adalah S, sehingga volumenya adalah S kali S kali S. Volumenya adalah S pangkat 3. Yang kedua ini adalah gambar balok ya anak-anak. Dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Maka volumenya adalah, volume balok tersebut sama dengan VB sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya ada volume prisma segitiga dan tabung. Untuk prisma itu prinsipnya adalah volumenya adalah luas alas kali tinggi. Jika dia berbentuk segitiga, maka luasnya adalah luas segitiga kali tinggi. Kalau segi 4 ya segi 4 kali tinggi. Kalau segi 5 segi 5 kali tinggi. Begitu. Selanjutnya, bagaimana dengan volume tabung? Sama halnya dengan prisma, karena tabung adalah bagian dari prisma. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luasnya adalah lingkaran, yaitu PR kuadrat kali tinggi. Selanjutnya, ada volume limas dan kerucut. Volume limas sama seperti volume prisma, tapi dikali sepertiga. Volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi, sepertiga kali luas segi 4 kali tinggi. Kalau bentuknya segitiga ya luas segitiga. Kalau bentuknya segi 5 maka sepertiga luas segi 5 kali tinggi. Begitu ya. Selanjutnya, jika dia berbentuk limas, yang bentuknya kerucut, alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya sama, luas alas kali tinggi karena dia lancip, sepertiga luas alas kali tinggi, sehingga sepertiga PR kuadrat kali T. Selanjutnya, untuk volume balok, saya percepat saja, anak-anak mungkin sudah paham. Volume bola ya. Untuk volume bola sendiri, volume bola itu sebenarnya anak-anak luas alas PR kuadrat dikali tinggi, tingginya adalah R. Karena ini bentuknya melengkung, dia adalah 2/3. Karena ada 2 kali 2 lagi, jadinya 4/3. Sehingga volume bola itu adalah 4/3 PR kali R kali R kali R, atau 4/3 PR pangkat 3. Selanjutnya, ini adalah langsung ke contoh soal. Mungkin saya akan pelan-pelan bahasnya. Anak-anak simak baik-baik. Jika diketahui sebuah tabung dengan jari-jari 2 cm dan tinggi 20 cm, dan sebuah kerucut padat dengan jari-jari dan tinggi sama dengan tabung tersebut. Kerucut dipotong setengah dari tinggi tabung sejajar alas. Jika bagian bawah kerucut terpotong tersebut dimasukkan ke dalam tabung, maka volume ruang di dalam tabung dan di luar kerucut terpotong adalah. Nah, ini anak-anak diketahui bahwa ini ada sebuah tabung, yang luar ini adalah tabung, jari-jarinya adalah 2, tingginya adalah, ini ke sini adalah tingginya adalah 20. Terus ada sebuah kerucut. Nah, jari-jari dan tingginya sama dengan ini, jari ini tadi awalnya sama ya, tingginya sampai sini. Kemudian dia dipotong setengah dari tinggi sejajar tabung sejajar alas. Nah, dipotong setengahnya. Kalau ini tingginya 20, dipotong tingginya sebesar tinggi separuhnya 20 adalah 10. Gitu ya. Kemudian ditanya adalah volume di luar tabung, yang volume tabung dan di luar kerucut. Jadi volume tabungnya nanti harus dikurangi kerucut yang terpancung ini. Namanya kerucut terpancung atau terpotong. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan, simak baik-baik langkahnya. Yang pertama adalah kita harus menentukan masing-masing unsurnya ya. Tadi jari-jarinya adalah 2, kemudian tingginya di sini adalah 20. Nah, kita membutuhkan sebuah segitiga bantu karena tidak ada rumus baku untuk volume kerucut terpancung. Jadi kita harus membuatnya sendiri. Nah, ini unsur panjang di sini kita belum tahu. Kita hanya tahu bahwa panjang ini ke sini adalah tadi setengahnya dari 20, tingginya adalah 10. Bisa kita tulis alasnya adalah 2, tinggi dari atas ke bawah adalah 20. Kemudian kerucut yang terpancung yang putih ini ya, ini adalah separuhnya dari 20, tadi adalah 10. Nah, kita punya unsur ini.
Langkah pertama kita gunakan konsep kesebangunan. Anak-anak harus ingat kembali konsep kesebangunan. Misalkan misalkan jari-jari yang kerucut terpancung ini adalah X, maka kita bisa membandingkan segitiga kecil sebangun dengan segitiga besar. Segitiga kecilnya adalah ini, segitiga besarnya adalah yang gede ini. Nah, kita bisa membandingkan bahwa alas banding tinggi untuk segitiga yang kecil akan sama dengan alas untuk segitiga yang besar banding tinggi segitiga yang besar, 2 banding 20. Bisa kita sederhanakan 10 sama 20. Jadi untuk ruas kanan dan ruas kiri itu bisa dicoret jika dia sejajar. Ini sama ini sejajar. Sedangkan untuk ruas yang sama, misalkan ini ruas kanan, maka atas sama bawah yang dicoret, begitu. Ini bagi 10 habis, ini bagi 10 adalah 2. Sehingga X-nya sama dengan 2 sama 2 coret, atau 2 bagi 2 akan sama dengan 1. Kita dapatkan jari-jari kerucut terpancungnya adalah 1. Lalu bagaimana cara menghitung volumenya? Untuk kita misalkan volume tabung di luar kerucut adalah V. Jadi yang tabung ini semuanya dikurangi yang berwarna ini adalah anggap aja V. Volume V-nya itu akan sama dengan volume tabung yang gede dikurangi dengan volume yang ini, yang terpancung volume yang berwarna ini. Bagaimana cara menghitung volume yang berwarna ini? Anak-anak hitung volume yang kerucut yang gede ini secara utuh, volume kerucut secara utuh yang besar dikurangi volume kerucut yang terpancung ini yang kecil ya, yang yang warnanya putih ini. Nah, kita masukkan V untuk yang besar itu adalah rumusnya tabung adalah pi R kuadrat T, sedangkan kerucut yang besar sepertiga pi R B. B maknanya besar ya, tinggi kerucut yang besar sepertiga pi R kerucut yang kecil kali T kerucut yang kecil. Kita masukkan pi R kuadrat ini ya, alas jari-jarinya adalah 2, tingginya adalah 20, makanya ya kita masukkan seperti ini dikurangi dengan, nah kalau kita total tanpa dipotong ini akan sama dengan jari-jarinya 2, tingginya adalah 20. Kita masukkan. Selanjutnya untuk yang warna putih ini jari-jarinya 1, tingginya adalah 10. Kita masukkan seperti ini. Terus kita hitung 2 pangkat 2 adalah 4 kali 20 80 pi dikurangi 2 kuadrat adalah 4 kali 20 adalah 80 per 3, berarti 80 per 3 pi. Kalau ini 1 kuadrat 1 kali 10 kali sepertiga adalah 10 per 3 pi. Selanjutnya ini karena ini bentuknya per 3, ini saya buat per 3. 80 kali 3 adalah 240, maka bisa dituliskan seperti ini, 240 per 3 ya, karena sama ini. Nah, yang ini 80 kurangi 10 adalah 70, 240 kurangi 70 adalah 170 per 3 pi. Kita sederhanakan menjadi 56 2 per 3 pi cm kuadrat, sehingga luasnya adalah 56 2 per 3 pi ya, 56 2 per 3 pi cm kuadrat. Oke, saya lanjutkan. Nomor 2, ini soal OSN tahun 2013 nomor 16. Ukuran alas akuarium 60 cm, 30 cm dan tinggi 50 cm. Ini alas dari akuarium ya, alasnya ini, tingginya ini. Akuarium nanti akan diisi air 2 per 3 bagian. Jadi airnya cuma 2 per 3, sepertiganya tidak diisi air. Kemudian sebuah balok yang tingginya 1 meter tetapi luas alasnya belum diketahui. Ada sebuah balok kecil tingginya 1 meter tapi alasnya nggak diketahui. Nah, dimasukkan ke dalam akuarium. Terus saat alas balok tersebut menyentuh alas akuarium, setengah dari air yang ada di akuarium telah tumpah keluar. Luas alas balok tersebut adalah, nah ini soal OSN tahun 2013 nomor 16. Langkah-langkahnya bagaimana cara mengerjakan? Oke, kita simak baik-baik. Kita ilustrasikan ada sebuah balok mempunyai air tingginya tadi adalah 2 per 3 ya, 2 per 3, ini terisi air 2 per 3 tinggi. Nah, kemudian ada sebuah balok, nah itu dia dimasukkan ke dalam balok yang besar ini, akuarium ini, dan airnya naik sepertiga dan sisanya airnya adalah tumpah ya. Nah,
Maka bisa kita rumuskan bahwa volume balok yang merah ini akan sama dengan volume air yang volume kenaikan air sepertiga dari luas sepertiga ya, tingginya adalah sepertiga dari volume balok yang besar ini ditambah dengan volume air yang tumpah. Nah, kita sederhanakan. Ini tadi tetap volume balok itu sama dengan luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi ya. Saya katakan luas alas. Karena kan tadi yang diketahui luas alas saja. Volume kenaikan air itu akan sama dengan sepertiga dari volume akuarium. Sedangkan volume air yang tumpah itu adalah setengah dari volume air yang ada di akuarium, 2/3 volume akuarium. Bisa kita masukkan. Tingginya tadi adalah 1 meter atau 100 cm. Volume untuk sepertiga akuarium adalah sepertiga, alasnya 60 kali 30, tingginya 50. Sedangkan setengahnya tinggal masukkan setengah. Ini sama dengan yang akuarium ya. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan. LA kali 100 sama dengan 100 LA luas alas. Yang ini kita bisa coret, ini jadi 20. Ini kalau dikalikan jadinya adalah 30.000. Selanjutnya 2 sama 2 bisa dicoret, 3 sama 60 bisa dicoret, ini jadi 20. Dikalikan hasilnya adalah 30.000, sehingga 100 LA sama dengan 60.000. 100 nolnya coret 2, ini coret 2 tinggal 600, berarti LA nya adalah 600. Sehingga volume luas alas dari balok yang dimasukkan tadi adalah 600 cm². Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Ini adalah soal OSN 2019 nomor 16. Di sini soalnya benda padat berbentuk kerucut dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung berisi air sehingga tenggelam dan permukaan air pada tabung naik setinggi 1 cm. Jika perbandingan jari tabung dan jari kerucut adalah 3:1, maka tinggi kerucut adalah. Nah, di sini hanya diketahui kenaikan airnya pada tabung 1 cm ya, dan hanya diketahui perbandingan jari-jari dan jari-jari tabung dan jari-jari kerucut. Apakah bisa menghitung tinggi kerucut? Bisa. Oke, kita simak baik-baik. Saya selalu untuk geometri selalu menggunakan ilustrasi gambar, karena kemampuan geometri adalah kemampuan menggambar, kemampuan memasukkan unsur-unsurnya, menggambar. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan menganalisis. Ya. Oke, kita anggap baca tabungnya seperti ini berisi air. Nah, kemudian dia dimasukkan kerucut sehingga naik 1 cm. Gitu ya ilustrasinya ya. Saya ulangi lagi. Awalnya adalah tabung yang berisi air. Dia dimasukkan sebuah kerucut sehingga airnya naik 1 cm. Bertambah ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa volume kerucut yang dimasukkan ini akan sama dengan volume dari air yang naik ini, yaitu luas alasnya adalah PR kuadrat, tingginya cuma 1, sama dengan volume kenaikan air ya. Oke, kita sederhanakan tadi ini. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga PR kuadrat TK. K itu maknanya kerucut ya. R kerucut kali tinggi kerucut sepertiga. Terus selanjutnya untuk volume kenaikan air adalah volume tabung, tapi kenaikannya hanya 1 cm. PR kuadrat T. T itu maknanya tabung ya. Maka TK atau tinggi kerucut itu sama dengan ini. Tetap dibagi dengan ini. Yang ruas kiri kita pindah ke kanan menjadi pembagi. Maka bisa kita coret, PP bisa kita coret. Tadi R tabung banding R kerucut adalah R kerucut banding tabung 1:3 ya. Maka kalau dibalik tabung banding kerucut 3:1. Yang ini juga sama. T tabung itu kenaikannya adalah 1 cm. Nah, bisa kita sederhanakan. Ini 3 kali 3 kali 1 adalah 9. Sepertiga kali 1 kali 1 adalah sepertiga. Sehingga benar adalah 9 kali 3/1 sama dengan 27 cm. Sehingga tinggi dari si kerucut adalah 27 cm. Oke, terima kasih dari Bapak. Semoga anak-anak selalu semangat belajar OSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.